Kepadamulah pujian selama segala abad. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepadamulah pujian selama segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak menangkap. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga ku sembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini masih saya persiapkan di salah satu kamar di Catholic Center di Denpasar, Bali. Sungguh istimewa, dan terima kasih kepada teman-teman, terutama Romo Direktur KWI, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berjalan bersama dalam rekreasi, dalam kebersamaan yang membuat kami bisa menikmati keindahan beberapa tempat di Pulau Bali. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini kita menemukan salah satu kutipan terpanjang dari Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Nabi Yesaya, yang dikutip oleh Yesus ketika memberikan pengajaran untuk para muridnya. Tidak diragukan lagi, itu bisa terasa tidak nyaman ketika didengar oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Allah tidak ingin umatnya bertobat? Seakan-akan begitu. Melihat tapi tidak menangkap, mendengar tetapi tidak menanggap, tidak memahami, tidak mengerti. Apakah Allah dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya membiarkan mereka bebal seperti itu dan tidak bisa bertobat? Tentu saja tidak. Kesempatan bertobat selalu dianugerahkan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Untuk memahami makna dari perikop yang kita baca pada hari ini, terutama kutipan dari kitab Nabi Yesaya dan bagaimana kaitannya dengan Yesus, pertama-tama kita perlu kembali pada perikop itu sendiri yang kita baca dalam konteks Nabi Yesaya bab 6. Tuhan memanggil Nabi Yesaya yang bekerja sebagai ahli Taurat di istana raja untuk menjadi nabinya. Allah memerintahkan Yesaya untuk berkata kepada umatnya, kepada bangsanya, dengarkanlah baik-baik, tetapi jangan mengerti. Lihatlah dengan seksama, tetapi jangan menanggap. Buatlah hati bangsa ini lesu, buatlah telinganya tuli, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan hati mereka mengerti, lalu mereka berbalik dan menjadi sembuh. Itu teks asli yang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya, bab 6, ayat 9 dan 10. Yang kedua, sebagai jawaban, Yesaya bertanya kepada Allah, berapa lama lagi ya Tuhan Allah? Nabi Yesaya ingin tahu berapa lama bangsa itu akan menolak untuk bertobat. Dan kita baca pada ayat 11, Tuhan Allah berfirman, sampai kota-kota menjadi sunyi sepi tanpa penghuni, rumah-rumah tanpa penduduk,
dan tanah menjadi tandus dan gersang. Kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 11. Maka yang Tuhan Allah katakan pertama-tama adalah bahwa hanya setelah pembuangan, ketika Israel hanyalah batang pohon tanpa daun, Israel baru akan mendengar dan mengerti dan bertobat. Itu konteks sabda yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengutip kitab Nabi Yesaya bab 6. Maka dapat dikatakan apa yang disampaikan Yesus merupakan penggenapan atas nubuat Nabi Yesaya. Yesus menerapkan bagian dari nubuat Nabi Yesaya pada zamannya sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus seperti Nabi Yesaya berkhotbah, membuat mujizat, namun orang-orang yang tegar tengkuk dan bebal tidak akan mendengarkan dan bahkan tidak akan mengerti. Mereka melihat karya-karya mujizat tetapi tidak bertobat. Mereka mendengar sabda Tuhan kita Yesus Kristus tetapi tidak memiliki hati yang peka untuk mengerti dan memahami. Pengertian itu baru akan terjadi nanti sesudah saat Yesus sendiri mengalami seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit. Itu pun dimengerti hanya oleh kelompok yang sangat terbatas. Akan tetapi kelompok yang sangat terbatas itu kemudian mewartakan sukacita kerajaan Allah yang ditanggapi dengan pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita yang telah diberi mata batin, telinga rohani, hati yang telah ditebus dari segala kelemahan dan dosa, mengerti, memahami, melihat, dan kemudian mengimani dalam kerendahan hati dan kesetiaan Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat semua orang tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.